Baik, selamat bertemu kembali. Kita akan membahas sekarang terkait dengan radar. Jadi materi kuliah ini ya, bagaimana konsep-konsep radar itu kita akan bahas. Ya, dimana kita tahu bahwa sistem radar ini ya selalu yang namanya merekam itu pada posisi yang ke samping menginderanya, ya, yang kita sebut dengan side looking. Makanya ini memungkinkan radar itu mempunyai resolusi yang sangat tinggi. Ya. Nah, radar ini, patch-nya, jalurnya ini sepanjang dia melakukan perekaman ini, ya, dia melakukan perekaman terhadap backscatter, ya, yang ada di samping kirinya atau samping kanannya, ya, yang sejajar dengan jalur terbang. Nah, kemudian barulah data yang diperoleh itu saja karena radar ini kan dia menghasilkan energi sendiri. Ya, jadi sensornya itu mengeluarkan energi panjang gelombang tertentu, ya, yang biasanya radar itu kan panjang gelombangnya berkisar dari 1 cm sampai dengan 1 meter. Itu dipancarkan. Kemudian backscatternya itulah yang pantulannya, itu yang kita sebut dengan backscatter, itulah yang direkam oleh sensor dari radar, dari masing-masing radar. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Jadi dia melakukan perekaman side looking, ya. Di patch ini kita lihat di patch-nya, kemudian dia di sini rekamnya ke kanan. Jadi di sini tentu saja yang bagian dekatnya ini disebut dengan near range, yang paling jauh disebut dengan far range-nya, dan jalurnya. Nah, jadi ada radar sweep, ya, ada sudutnya juga, sudut kemiringannya, ya. Nah, itu yang nanti yang disebut dengan sudut angle-nya, gitu ya, rekamannya. Jadi sederhananya saat ini terjadi transmitter yang menghasilkan energi gelombang, ya, menggunakan antena, kemudian mentransmisikan, kemudian menangkap oleh receiver itu sendiri, ya. Jadi semua objek ini, ya, dari wahana bekerja dengan geometri yang side looking. Ya. Nah, kita lihat ini. Nah, jadi energi, ya, energi yang merambat, saja di sini ya, ada energi yang merambat, ya, kemudian energi itu kembali, ya. Jadi energinya dari ada pulse-nya itu dari A, yang kita sebut diberikan kode A ini, ya, memancarkan ke arah samping. Nah, ini yang disebut dengan radar beam-nya, tentu saja radar beam-nya, ya, ke side looking, ya, ke samping, ya. Jadi radar beam-nya ini memancarkan ke arah samping yang bergerak tegak lurus dengan jalur terbang. Jadi tegak lurus dengan motion atau pergerakan dari platform. Nah, memang besar kecilnya dari backscatter inilah yang kita sebutkan, yang bagian dikodekan dengan C inilah yang kita sebut dengan backscatter. Itu sangat tergantung kepada kekasaran, ya, kekasaran permukaan, juga konstanta dielektrik, dan juga ketinggian, ya. Jadi antena yang ada pada ini akan merekam yang dipantulkan atau yang dalam radar kita sebut dengan backscatter, ya. Jadi bagaimana geometri radarnya? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya titik nadirnya. Jadi flight directionnya, ya, A itu tentu saja, ya, ada ini di bawah dari flight direction ini itu ada yang namanya nadir, ya, yang ada di bawah platform. Kemudian panjang gelombang mikro ini ditransmisikan, ya, secara miring oblik, ya, secara oblik, ya, di sepanjang selebar sweep width-nya, yaitu yang disebut dengan C tadi, ya. Nah, ada maka di situ ada range-nya, ya, yang tegak lurus, ya, dengan jalur terbang, ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan azimut di sini, ya. Jadi di sini ada istilahnya azimut yang sejajar dengan jalur terbang.
Jadi ingat kita di sini ada istilah namanya flight direction bersama dengan azimuthnya, ada nadir, ya, kemudian ada yang kita sebut dengan swept, ya, ada kemudian ring, ada near ring, ada far rings, ya. Nah, kebanyakan teknologi remote sensing itu kan menggunakan energi yang telah ada, ya, menggunakan energi yang diradiasikan atau diemisikan oleh objek, ya. Energi yang paling banyak digunakan berasal bersumber dari matahari. Nah, itu sebenarnya adalah semuanya yang kita sebutkan kelompok dari remote sensing yang pasif. Nah, ini di radar ini, ya, kita akan menggunakan energi yang aktif, jadi sensor, ya. Jadi sensor yang menghasilkan energi, yang kemudian energi dihasilkan sensor kirimkan ke objek, kemudian back yang dipantulkan atau backskatternya itu yang ditangkap, ya. Nah, kalau kita lihat panjang gelombang, jadi di sini, maka panjang gelombang radar ini, ya, mulai dari bawah ini, mulai dari kisaran 1 ya milimeter, ya, 1 milimeter sampai dengan 1 meter, yang kita sebutkan gelombang mikro. Jadi sesungguhnya kita menggunakan panjang gelombang yang besar untuk di radar ini. Nah, panjang gelombang tersebut dalam istilah terminologi radar itu, ya, diberikan yang paling pendek disebut dengan K, X, C, L, ya, SLP, gitu, ya. Nah, ini yang disebut dengan band radar. Jadi semakin ke bawah ini semakin panjang, ya. Dan yang mulai dari 0,8 cm, ya, senti atau 1 mili, ya, yang disebut K. Kemudian lebih besar lagi kita sebut X, kemudian C, S, L, P. Dan yang paling panjang itu disebut dengan panjang gelombang P, yang kisarannya 77 cm sampai dengan 1,33 meter, ya. Ya, ini spektrum dari panjang gelombang mikro seperti ini, ya, kisarannya 1 cm sampai dengan 1 meter. Ya. Nah, biasanya band yang radar ini, ya, yang kelompok yang pendek ini biasanya digunakan oleh yang menggunakan pesawat terbang, ya. Yang kelompoknya KA, K, dan KU itu bandnya itu, ya. Itu memang di awal-awal digunakan oleh pesawat terbang. Saat ini tidak begitu banyak digunakan, ya. Kemudian untuk reconnaissance itu bisa menggunakan X-band, tapi itu biasanya masih menggunakan pesawat terbang. Nah, yang satelit itu mulai dari band C, ya, C, S, L, P, itu ada di satelit, ya. Yang band C biasanya itu digunakan oleh radar SAT, ya, milik Kanada. Kemudian ada S-band, itu punya Rusia, Almaz. Kemudian ada L-band, ya, ini oleh radarnya dari Amerika, SISAT, ya, dan JERS menggunakan itu. Kemudian juga L-band, ya, digunakan oleh SISAT, American SISAT, ya. Japanese JERS-1 yang menggunakan L-band, ya. Kemudian untuk yang panjang gelombang P ini yang paling banyak, yang paling panjang, ya. Ini masih banyak digunakan oleh riset NASA, ya. Mana, Dek? Oke, ini saya lanjutkan. Ini adalah contoh citra radar. Yang di atas adalah C band, ya. Yang di bawah ini adalah L band, ya. Jadi memang kalau ciri karakter dari citra radar ini, ya, dia menggunakan panjang gelombang yang besar, itu cenderung seperti banyak noise, ya, atau speckle, itu disebut dengan speckle. Nah, balik ke terminologi tadi. Jadi ingat, di dalam terminologi radar ini kita mengenal namanya nearing, faring, ya, depression atau grazing angle, ada slant,
ya, ada slant range, ada ground range distance, kemudian ada incidency angle dan ada loop angle, ya. Nah, itu udah definisinya ya. Jadi kalau nearing ya gambar yang paling dekat, faring yang paling jauh, ya. Kemudian depressuring sudut antara yang horizontal dengan sinarnya, itu ya, dengan sinar radarnya. Kemudian ada slant range distance, ya, jarak ke pandang radial antara radar dengan target. Kemudian ada yang dengan jarak jangkauan lapangan, ya, jarak horizontal sebenarnya di lapangan sesuai dengan yang jarak yang diukur, ya. Dan ada incident angle, ya, sudut antara ya, sinar radar dengan lapangan, ya, dengan permukaan tanah. Dan juga ada sudut pandang, di sudut ya dimana kita lakukan memandang permukaan dari sudut vertikal, ya. Ini supaya lebih mudah, ya, berikan ilustrasi berikut ini, ya. Nah, ini ada depression angle, ya, dari mulai slant range-nya sampai dengan garis data, itu depression angle-nya. Nah, sudut yang di bawahnya itu disebut dengan loop angle, ya, dari garis vertikal sampai dengan slant angle ini, ya. Nah, ini ada azimuth yang sejajar dengan jalur terbang. Kemudian ada ground range-nya, ya. Ground range-nya mulai dari nearing-nya sampai dengan far range. Nah, ini yang ke atas ini, yang sudut yang dibentuk oleh beam ini dengan gak lurus ini yang disebut dengan incidency angle, ya. Nah, jadi ini seperti yang bukan lagi, ini lebih mudah barangkali Anda memahami, ya. Yang disebut alfanya itu adalah loop angle, kemudian betanya ini ya disebut dengan depression angle, ya. Kemudian ada backscatter itu C-nya, ya. Kemudian B-nya adalah beam-nya yang dipancarkan. Sedangkan energi pulse-nya jadi artinya panjang gelombangnya itu antara intervalnya, ya. Yang dikodifikasi dengan A, ya. Dan ada lebar, E-nya itu adalah lebar jalur, kemudian D-nya itu adalah near range, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan G, nah di garis ini itu adalah slant range-nya, ya. Ya, jadi itulah terminologi yang Anda harus pahami, ya. Apa yang mana yang disebut dengan range, mana yang disebut dengan azimuth, jalur terbang, ya. Kemudian bagaimana proses dari merekam, mengemisikan energi dari sensor, kemudian menangkapnya kembali, backscatternya, ya. Jadi memang responnya, kalau di citra optik kan respon itu tergantung pada kadar air, tergantung pada klorofil, biomasa, ya, kemudian sifat-sifat material dari permukaan tanah, gitu, ya. Nah, itu kalau optik. Nah, kalau di radar itu tidak demikian. Jadi lebih banyak pada tingkat kekasaran dari permukaan. Jadi roughness-nya, ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara radar view dengan geometri permukaan. Ya, posisinya seperti apa? Ada yang di nearing sama yang di faring akan berbeda. Kemudian satu hal lagi yang menjadi kunci utama dalam radar ini adalah kandungan air, ya, yang kita sebut dengan konstanta dielektrik. Jadi electrical properties dari target. Jadi kalau ada objek tertentu yang mengandung bahan-bahan yang mudah mengantarkan listrik seperti logam, kadar kemudian air, gitu, ya, itu akan mudah dideteksi oleh radar, ya. Nah, jadi kekasaran permukaan ini, ya, ini akan mempengaruhi. Nah, kekasaran permukaan ini relatif terhadap panjang gelombang yang digunakan. Jadi kalau panjang gelombangnya semakin kecil, ya, maka kekasaran permukaan juga harus semakin kecil, gitu, ya. Kan ini relatif terhadap panjang gelombang yang digunakan, ya. Bukan ini kekasaran ini bukan mutlak. Nah, ini akan sangat mempengaruhi bentuk-bentuk backscatternya. Kalau
seperti di A, maka backscatternya dia akan membentuk corner dia. Jadi kalau permukaannya sangat halus, maka dia jadi reflektor dia. Ya. Tapi kalau kurang lebih halus, ya, ininya dia diffuse, ya, mana-mana diffuse reflektor, ya. Tapi kalau dia ukur sangat kasar, nah, yang paling kasar ini bisa membuat yang namanya corner reflektor atau double bouncing. Dua kali dia. Ini, ya, memantulkan lagi ke objek, ke dinding objek misalnya, pantulkan lagi, ini namanya double bouncing, ya. Ini akan beda responnya, makanya kita harus hati-hati pada saat kita melakukan interpretasi atau warna, ya, di perkotaan itu bisa mirip dengan yang ada di optik itu di hutan. Bisa kelihatan mirip-mirip hutan kalau di perkotaannya menggunakan gitu radar, ya, karena terjadi double bouncing, ya. Ya, jadi itu ingatkan lagi ada namanya specular reflection, ya, jika permukaannya relatif halus dibandingkan kepanjangan gelombangnya. Jika kurang lebih sama, dia akan menghasilkan diffuse reflector atau diffuse reflection. Dan yang terakhir, yang paling kasar itu jika ada menggunakan jika terjadi double bouncing, maka disebut dengan corner reflection, ya. Jadi perkotaan biasanya di permukaannya yang sangat kasar. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami juga terkait dengan radar signal polarization. Jadi polarisasi, jadi dari signal radar ini adalah orientasi, ya, orientasi dari energi gelombang elektromagnetik pada saat dipancarkan dan pada saat ditangkap, ya. Jadi kalau dipancarkan misalnya vertikal, ya, kemudian yang pulangnya ditangkap, yang di backscatter yang ditangkap juga vertikal, maka ini yang disebut dengan polarisasinya vertikal atau disebut dengan VV, ya. Karena sama, nah, disebut dengan light polarization. Tapi ada juga yang dipancarkan P, ya, tapi yang ditangkapnya horizontal, maka disebut dengan PH. Nah, karena dia berlawanan, maka disebut dengan cross polarization, ya. Atau sebaliknya. Jadi pada kombinasi PVHH, ya, HVVH ini berarti ada 4, ya, ada 4 kemungkinan kombinasi dari radar signal polarization ini. Ini sangat mempengaruhi juga, ya, keunikan masing-masing kombinasi dari polarisasi. Nah, contoh di sini coba Anda bisa perhatikan yang di sebelah kiri ini menggunakan HH, artinya yang ditransmisikan horizontal, yang ditangkap juga horizontal, ya, sebelah kiri, ya. Itu akan sangat kontras sekali dengan jika menggunakan yang PV, ini vertikal, ya. Nah, ini akan berbeda, ya. Ada yang di sini, ada yang sebelah kiri, ya, tidak begitu warnanya gelap, tapi tone-nya gelap, tapi yang sebelah kanan yang VV menjadi sangat gelap. Itu akan berbeda jika menggunakan juga yang HV, ya. Nah, ini cirinya. Ini Anda pelajari, ya. Biasanya untuk vegetasi menggunakan HV atau VH, yang cross polarization. Nah, kemudian juga di radar pun kita mengenal namanya spatial resolution. Nah, spatial resolutionnya itu ada 2 tipe gitu, ya. Ada yang spasial resolusi yang melintang atau tegak lurus dengan jalur terbang yang mengarah ke samping, yang kita sebutkan across track resolution, ya. Ada yang juga dengan yang disebut dengan azimuth resolution, yaitu yang sepanjang. Jadi ukurannya kan pasti namanya resolusi kan X kali Y kan, ya. Ukurannya kalau X-nya itu adalah across track resolution atau yang disebut dengan range resolution, sedangkan ya azimuth resolutionnya kita sebut dengan Y. Ini berbeda di situ, ya. Nah, ini range resolutionnya seperti ini. Ini adalah yang sangat tergantung pada
pada apa? Ya, parenggang sama miringnya ini. Ya. Jadi ini yang disebut dengan range resolutionnya yang ke arah samping ini, ya, kemampuan dari sensor untuk membedakan objek yang satu dengan objek yang lain, ya, di arah range-nya, arah ke sampingnya. Nah ini membutuhkan, ya, jadi artinya lebih dari setengah dari pulse ini, ya. Oke, jadi ini sangat tergantung kepada objeknya, tergantung pada pulsnya, gitu ya. Jadi misalnya kalau di objek 1 dan 2 itu tidak bisa dipisahkan gunakan panjang gelombang yang ilustrasi ini, ya. Kemudian 3 dan 4 sudah mulai bisa dibedakan, ya. Jadi 1, 2 jadi satu grup, kemudian 3 bisa dipindahkan, 4 juga bisa dibedakan, ya. Nah, itu resolusi di arah range-nya, ya. Nah, demikian juga nanti di arah azimuth. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Ini ada bangunan, ya. Contohnya ini contoh aja, ya. Yang seperti segi 4 panjang seperti ini. Seperti balok, ya. Ini ya, R yang itu adalah resolusi di arah range-nya, ya. Kemudian ada RA itu ada resolusi, ya. Arah X-nya ini adalah azimuth. Ya, ini gambaran dari resolusi di dalam radar. Nah, oleh karena dia radar ini side looking, maka pasti citra radar ini mempunyai beberapa distorsi, ya. Itu saja karena geometriknya dan juga karena radiometriknya, ya. Ini yang akan menyebabkan terjadinya variasi. Itu saja karena dia side looking, maka akan ada variasi skala antara yang near range dengan yang far range, ya. Kemudian dengan adanya efek yang side looking ini, maka di sini akan ada juga, ya, distorsi yang disebut dengan power shortening atau pemendekan atau layover, ya, itu penimbihan. Ada disebut dengan radar shadow, ya, bayangan radar, dan juga ada yang disebut dengan noise speckle, ya. Nah, karena pasti yang namanya di dalam radar ini ada distorsi skala, ya. Jadi karena objek di daerah yang di dekat, ya, itu cenderung mengkerut, sedangkan yang jauh cenderung mengembang, ya. Maka untuk kebutuhan mapping, penafsiran, maka perlu melakukan koreksi, baik koreksi geometrik maupun koreksi yang sifatnya radiometrik, ya. Anda bisa lihat di sini, ya, ilustrasi di sini di daerah A1 yang sama dengan, ya, dengan B1, ya. Tapi kalau di A1 untuk yang side looking ini, maka dia terjadi apa? Di kompres atau skalanya di shortening, padatkan, ya, berbeda dengan yang di far range-nya. Walaupun di lapangan ini sama-sama jaraknya sama, ya, antara A1 dan A2, ya. Jadi sesungguhnya dari citra yang di atas ini, maka yang benar yang setelah setelah dikoreksi maka akan menjadi lebih panjang, ya. Nah, distorsi karena terrain, bentuk permukaan, inilah yang menyebabkan terjadinya power shortening dan layover, ya. Nah, kita coba ilustrasikan bagaimana proses dari power shortening itu terjadi, gitu, ya. Nah, coba lihat di sini yang antara A dan B, ya. Nah, ini kalau datang energi, ya, sinyalnya, maka yang pertama dipantulkan kan yang di A, ya, kemudian di B. Jadi ada antara A dan B ada jarak, gitu. Tapi kalau kita lihat di C dan D, ya,
Coba lihat. Karena nih pas tegak lurus ini posisinya dengan energi beamnya yang datang, maka C dan D ini pada saat membalikkan itu kan bersamaan itu. Nah, itu yang disebut dengan dikompres, di force shortening. Ya. Jadi benar-benar C dan D ini mengalami kompresi yang luar biasa sehingga bertumpuk gambar. Ya. Nah, ini yang disebut dengan force shortening. Nah, ini contohnya ya. Contohnya beberapa gambar. Jadi memang ada yang puncak sama lembahnya jadi berhimpit. Seperti berhimpit gitu ya. Seperti tampak seperti apa? Tebing-tebing yang terjal. Nah, bagaimana jika berlebihan juga ya? Jika misalnya kemiringan lerengnya itu jauh lebih tajam dibandingkan dengan kemiringan beamnya itu, ya. Sehingga kalau kita lihat di gambar AB ini kan terjal sekali nih ya, AB. Nah, kalau beamnya datang, yang dipantulkan duluan bukan A-nya tapi B-nya karena dia lebih dekat dengan sensor. Jadi seolah-olah ini yang B ya itu terbalik ya. Jadi dia ada di atas dari A, dia datang duluan. Nah, di backscatterkan duluan daripada yang A. Kalau pas tadi di force shortening kan bersamaan, tapi ini justru ya yang mestinya belakangan ya, backscatternya malah datang duluan, maka dia akan menumpuk begitu ya dan bahkan ditutupi. Nah, ini yang disebut dengan layover ya. Nah, ini banyak terjadi layover seperti ini. Ini yang menyebabkan sulit melakukan processing di citra radar ya. Jadi pengolahan citra radar akan menjadi bermasalah jika digunakan pada area-area bertopografi berat. Nah, satu lagi ya yang disebut dengan radar shadow ya. Kalau kita lihat misalnya ini adalah objek yang segitiga merah ini ya. Jadi kalau ada energi di bagian yang biru ini sesungguhnya nggak bisa lewat kan energinya karena terhalang oleh puncak bukit. Ya. Jadi di bagian biru ini sesungguhnya nggak ada energi yang di backscatterkan. Maka akan tampak hitam atau 0 nilainya. Jadi beda hitamnya di optik misalnya lenset dengan yang di radar. Kalau radar itu artinya sama sekali tidak ada informasi. Ya, ini disebut dengan radar shadow. Jadi kalau Anda melakukan enhancement berapa kali pun gitu ya, ini tidak akan terjadi. Karena yang hitam ini sesungguhnya adalah no information, radar shadow. Tidak ada informasi sama sekali ya. Ya. Nah, ini radar shadow ini terjadi apabila slope belakangi sensor, ya. Jadi tidak ada energi yang masuk ke sana, dan kelihatan seperti gelap, ya. Nah, Anda harus perhatikan, jadi dia radar shadow ini beda dengan yang di citra optik, ya. Kalau di optik ada kemungkinan masih ada informasi di sana, walaupun rendah informasinya, ya. Nah, itu dulu pendahuluannya tentang radar ini. Nah, supaya Anda bisa camkan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Anda harus pahami gitu ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Apa Anda harus banyak tahu ya, apa yang disebut dengan misalnya apa keunggulan dari citra radar dengan citra optik. Yang jelas, ya optik ini kan menggunakan panjang gelombang lebih pendek. Radar menggunakan lebih panjang. Ya. Kemudian apa keterbatasan radar? Ya, karena dia lebih panjang itu kenapa? Apa keterbatasannya? Kemudian apa beda dengan radar shadow ya dengan shadow yang ada di optik ya. Apa pengaruh layover terhadap dimensi objek? Apa pengaruh force shortening ya? Apa yang disebut dengan polarisasi? Berapa kisaran panjang gelombang radar ya? Apa yang mempengaruhi besar kecilnya
backscatter. Nah, itu Anda perlu paham. Ya. Nah, saya kira dulu kita break dulu. Ya. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Silakan jawab dulu pertanyaan.